Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Jujun Junaidi. Saya guru multimedia di SMK Bakti Karya Parigi. Kali ini, saya akan mengajar pelajaran dasar desain grafis. Materi pertama, dasar desain grafis, kita akan membahas beberapa hal. Mari kita lihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasarnya adalah mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis lurus, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, jadi itu yang akan kita diskusikan di video kali ini. Nah, untuk materi pembelajarannya sendiri, kita akan mempelajari konsep dasar desain grafis, unsur-unsur tata letak dari garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Jadi untuk teman-teman mohon dicatat yang kita pelajari itu adalah apa itu desain grafis? Desain grafis adalah sebuah bentuk seni dengan tujuan untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Visual yang tercipta diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah hal. Jadi teman-teman, desain grafis pada intinya adalah sebuah seni untuk berkomunikasi ya. Tapi melalui perpaduan garis, bentuk, warna, gelap terang. Semua itu hanya untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi jika kalian membuat sebuah desain tapi tidak ada meaningnya gitu, tidak ada hal yang bisa disampaikan dari desain tersebut, kadang-kadang ya orang akan memandang bahwa desain itu beginilah, desain itu begitulah gitu loh. Jadi kalau dibilang jelek enggak, karena gak ada desain yang jelek, cuma memang tidak ada value-nya gitu. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah desain atau membuat sebuah desain, pastikan desain itu ada value-nya gitu, ada arti, ada makna yang bisa dipahami oleh orang lain, karena tujuan dari desain grafis sendiri adalah untuk menyelesaikan masalah komunikasi agar tersampaikannya informasi melalui grafis. Oke, lanjut. Nah, langsung ke pokok pembahasan. Yang akan kita bahas adalah garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Oke, yang pertama, garis. Garis apa sih? Teman-teman pasti sering lihat garis, dan dari sejak kelas 1 SD pasti udah belajar garis ya. Mari kita coba buat garis. Ini garis. Garis dapat dimaknai sebagai jejak sesuatu. Goresan pensil, pena, atau mouse di komputer, dan lainnya. Garis tidak memiliki kedalaman deep. Jadi garis itu tidak memiliki kedalaman seperti misal gini. Kalau misalkan kita bikin seperti ini bukan garis. Ya. Ini bukan garis. Karena garis hanya satu dimensi. Jadi itu garis. Jadi biasanya garis itu disebut sebagai elemen satu dimensi. Seperti kalian tahu ada elemen satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi mungkin. Oke, lanjut ya. Nah, garis juga ada bermacam-macam ya teman-teman. Tergantung maknanya sebenarnya. Garis ada bermacam-macam. Oke, yang pertama yang ini adalah garis mendatar. Lalu selanjutnya ada garis tegak. Selanjutnya ada garis miring. Lalu ada garis lengkung. Jadi ini garis ya, bukan lengkungan, tapi garis lengkung. Oke, selanjutnya ada garis silang. Nah, ini garis silang, garis yang menyilang. Selanjutnya ada garis yang sejajar ya. Garis yang sejajar seperti ini. Biasanya dipakai buat sama dengan kayak gitu. Nah, terus ada garis zigzag. Oke, ada garis zigzag ya. Ini garis zigzag seperti ini. Selanjutnya ada garis spiral. Nah, garis spiral itu seperti ini. Oke.
Ini garis ya, asal dia nggak terputus dan nggak membangun sebuah bidang seperti ini, itu bisa disebut garis. Nah, selanjutnya ada garis bergelombang. Nah, ini garis bergelombang. Jadi beda ya dengan garis zigzag. Kalau garis zigzag itu dia tuh patah ya. Dia tuh patah-patah. Kalau garis bergelombang itu dia ya bergelombang gitu. Itu tidak ada patahan-patahan seperti itu. Oke, next kita ke ilustrasi. Oke, untuk ilustrasi ini apa ya? Ini sedikit agak berbeda dengan garis, tapi memang pengembangan dari sebuah garis gitu. Biasanya kan kita sebenarnya belajar garis dulu baru bisa menggambar gitu. Karena gambar itu kan terdiri dari banyak garis yang kita gabungkan menjadi sebuah karya yang menyampaikan informasi gitu. Rohidi berpendapat bahwa pengertian ilustrasi berkaitan dengan seni rupa adalah penggambaran sesuatu melalui elemen rupa guna menerangkan, menjelaskan atau memperindah sebuah teks supaya pembacanya dapat merasakan secara langsung melalui mata sendiri kesan dan sifat-sifat gerak dari cerita yang disajikan. Oke, jadi gambarannya seperti ini, ilustrasi itu. Ilustrasi itu cerita bergambar. Itu ilustrasi, cerita bergambar. Sering kita dulu ketika kecil baca majalah Bobo, kan suka ada tuh majalah Bobo. Ada yang cerita bergambar. Umumnya anak-anak kecil nyarinya cerita bergambar gitu. Jadi misal komik itu kan cerita bergambar gitu. Ada alur cerita di sana tapi dikemas sedemikian rupa dengan grafis, dengan dihadirkannya grafis supaya orang-orang tidak hanya membaca tapi orang-orang juga melihat gitu. Secara kartun mungkin ya, secara kartun kejadian yang terjadi dari cerita tersebut gitu. Jadi mungkin kita bisa coba gambarkan itu. Misal kita coba gambar yang simple ya. Nah, ini kan kita nggak tahu dia lagi apa ya, jadi harus berawal dari cerita. Misalkan cerita si Doel ketemu pacarnya. Nah, si Doel ketemu pacarnya. Ini si Doel. Ini pacarnya. Ini pacarnya. Si Doel ketemu pacarnya. Nah, ini kan menggambarkan kejadian. Ada cerita di sini, ada gambar di sini. Nah, itu ilustrasi gitu. Jadi untuk menyampaikan tulisan melalui gambar gitu. Next. Selanjutnya ada typography. Typography ini tulisan ya. Sebuah ilmu yang mempelajari tentang tulisan. Oke, langsung saja pengertiannya. Tipografi dalam bahasa Inggris typography adalah perpaduan ilmu seni dan teknik mengatur tulisan agar maksud serta arti tulisan dapat tersampaikan dengan baik secara visual kepada pembaca. Tipografi tidak hanya terbatas lewat pemilihan jenis huruf, ukuran, dekorasi, kesesuaian dengan tema, tetapi juga meliputi tata letak vertikal, horizontal pada sebuah bidang desain. Tipografi juga bisa dikatakan sebagai visual language atau dapat berarti bahasa yang dapat dilihat. Nah, jadi teman-teman, font-font yang biasa teman-teman pakai di Microsoft Office Word dan sebagainya itu merupakan karya desain yang dalam hal ini dia di bidang tipografi ya. Ya misalkan kita mau membuat sebuah desain tipografi. Nah, kita pasti akan mulai dari A dulu kan. Dan ini tuh banyak banget teknik yang bisa digunakan ya. Nah, misalnya gini. Ini merupakan
seni desain tipografi. Jadi kita membuat font gitu, membuat tulisan, mendesain sebuah tulisan untuk nanti dijadikan tulisan itu untuk dipakai gitu. Dan font-font seperti Times New Roman, Arial, Tahoma, Century Gothic itu merupakan karya seni desain ya, yang berupa tulisan gitu. Kayak gini. Ini kan ini merupakan seni gitu loh. Bukan hanya sekedar tulisan. Jadi kadang orang memandang bahwa font itu sebagai pelengkap, tapi sebenarnya font itu merupakan inti dari sebuah desain gitu. Karena menurut saya tuh font itu adalah sesuatu yang dapat menyampaikan pesan gitu loh secara langsung kepada orang. Ketika kita lihat desain, maka pasti kita lihat, oh ada tulisan apa di desain itu, oh pengumuman buat ini gitu. Tidak mungkin kan kalau misalkan kita hanya ngeblank aja menggambar sebuah ilustrasi atau desain vektor di situ tanpa memikirkan pesan yang akan disampaikan gitu. Jadi tipografi itu merupakan seni desain yang sangat penting dalam sebuah dalam ilmu desain grafis gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya warna ya. Kita tahu warna itu ada merah, kuning, hijau, biru gitu, Magiku Hibiniu. Warna itu banyak. Nah, pada dasarnya warna itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu ada hue ya. Yang pertama itu ada hue. Hue itu meliputi warna primer dan warna sekunder. Nah, untuk warna hue ini terdiri dari warna primer dan sekunder. Warna primer tahu kan? Yaitu ada warna merah, kuning, dan biru, itu warna primer. Nah, warna sekunder adalah campuran 2 warna premier ya. Dengan perbandingan yang seimbang, kalian bisa cobalah nanti. Yang kemudian menghasilkan warna orange, menghasilkan warna hijau, dan menghasilkan warna ungu. Jadi teman-teman bisa nih coba campurkan warna kuning dan warna merah, itu akan menjadi warna orange. Jika teman-teman mencampurkan warna kuning dan biru, itu akan menjadi warna hijau. Dan jika teman-teman mencampurkan warna biru dan merah, itu akan menjadi ungu. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Oke, selanjutnya ada dimensi kedua, yaitu value. Warna dimensi kedua yaitu value, yaitu terang gelapnya sebuah warna. Pada dasarnya semua warna dapat diterangkan ya, yang kemudian pasti muncul kesan warna itu akan lebih muda ya, karena itu memang itu. Atau teman-teman warna itu bisa digelapkan gitu, yang cenderung akan memberikan kesan lebih tua gitu. Nah, contohnya adalah warna biru. Apabila dimudahkan atau diterangkan, hasilnya adalah biru muda yang segar, dan apabila dituakan atau digelapkan, hasilnya adalah biru tua yang tegas. Teman-teman bisa coba sendiri nanti. Atau saya akan tunjukkan di sini. Nah, selanjutnya unsur-unsur warna yang dituakan dan dimudahkan itu ada ada sebutannya gitu. Kalau warna yang dimudahkan itu akan disebut warna tint, tint. Dan untuk warna yang dituakan akan disebut warna shade. Oke. Next, ke dimensi ketiga. Dimensi ketiga ada namanya intensity, yaitu tingkat kemurnian atau kejernihan warna.
Ini lebih ke brightness of color ya. Warna-warna yang belum dicampur dan masih murni disebut pure hue ya, hue. Jadi ya kembali lagi ke tadi warna yang primer sama sekunder ya. Nah, para seniman lukis umumnya kurang menyukai warna-warna murni karena terlalu mentah untuk diaplikasikan dalam sebuah lukisan. Jadi umumnya mereka mencampur warna-warna yang tadi hue primer dan sekunder untuk menghasilkan warna yang memiliki dimensi ketiga yaitu intensity. Oke. Selanjutnya ada gelap terang ya. Salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dan visual grafis adalah dengan mengatur gelap terangnya. Gelap terang, salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam visual grafis adalah dengan mengatur gelap dan terangnya suatu desain warna ya. Ada dua pembagian dalam kategori itu, yaitu low contrast value yang berarti penggunaan warna-warna yang kurang kontras lalu akan menghasilkan visual yang dihasilkan akan cenderung kalem, statis, dan sederhana serta tenang. Nah, ini biasanya digunakan di desain-desain semacam flat design ya. Saya akan tunjukkan di sebelah sini ya. Untuk warna-warna yang low contrast. Nah, sedangkan yang kedua adalah high contrast value ya, yaitu penggunaan warna-warna kontras dengan ekstrim sehingga menghasilkan visual yang energik, ceria, dinamis, dramatis, dan penuh gairah. Nah, ini biasanya digunakan di desain-desain yang memang seperti lukisan, terus desain-desain yang bisa jadi pengen kelihatan dari jauh gitu, atau desain-desain buku gitu, bukan buku sih, desain-desain yang komik gitu, majalah gitu, banner ya, itu biasanya yang menggunakan warna-warna yang tegas gitu loh, yang kontras gitu warnanya. Next ya, ada tekstur. Oke, tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Nah, dari sini udah ketahuan kan, kalau misalkan dalam sebuah desain grafis, tekstur itu jadi poin penting juga ya, karena itu akan lebih mempertegas karya desain kita, jadi lebih realistis mungkin ya. Penggunaan tekstur dapat dimayakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Nah, lebih berkarakter ya. Tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Oke, jadi kita coba ya. Ini kan sebuah kertas sudah memiliki tekstur sebenarnya ya. Sudah memiliki tekstur, tapi kita coba gambar dulu ya. Kita coba gambar sesuatu yang mungkin bisa jadi dia bagus, bisa jadi enggak. Oke, nah ini kan bisa dibilang belum ada teksturnya ya. Jadi kita bakal coba untuk membuat teksturnya ya.
Nah, kira-kira dari gambar ini yang teman-teman tangkap teksturnya apa? Yang pertama ada tekstur bintik-bintik ya. Yang kedua ada tekstur nih, coret-coret seperti ini. Sorry kalau gambarnya jelek ya. Tapi pada intinya tekstur itu seperti itu. Jadi untuk menambahkan kesan kalau misalkan permukaan sebuah daun gitu, tekstur permukaan sebuah daun atau tembok gitu, atau tekstur dari sebuah kertas seperti ini ya. Itu untuk tekstur. Oke, selanjutnya adalah ruang ya. Tentu ketika kita membuat sebuah desain itu harus ada ruang atau bidang ya, yang biasanya kita buat ya. Ruang di sini adalah segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar. Oke, itu ruang. Catat ya. Segala bentuk apapun yang memiliki dimensi tinggi dan lebar itu adalah ruang. Mari saya contohkan. Ini merupakan ruang karena dia memiliki dimensi tinggi dan lebar. Ini adalah ruang. Jadi bentuk-bentuk seperti segi 4 seperti ini, segitiga, lingkaran gitu, setengah lingkaran ya, atau bentuk-bentuk tidak beraturan tapi nyambung gitu loh. Itu merupakan ruang, dan itu merupakan sebuah media eksplorasi desain bagi seorang desainer ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ruang-ruang seperti ini, seperti lingkaran, ruang atau bidang seperti ini, seperti lingkaran, kotak, terus setengah lingkaran, sebagai desain yang keren gitu loh. Nah, dalam dunia grafis pengertian bidang itu tidak terbatas hanya itu saja ya. Area kosong yang berada di antara elemen-elemen visual atau space juga bisa disebut bidang atau ruang ya. Ketika kalian misalkan mendesain sebuah feed Instagram, pasti teman-teman misalkan kita menggunakan setengah lingkaran di sini, lalu kita gunakan lagi ruang di sini, terus kita buat lingkaran di sini, terus kita tambahkan segitiga di sini misalkan, atau ditambahkan di sini. Nah, itu merupakan media eksplorasi. Misalkan kita tambah setengah lingkaran lagi di sini gitu, sudah jadi gitu. Itu bakal jadi desain, tinggal kita atur komposisi warna yang pas dan senada untuk masing-masing desainnya. Oke. Untuk materi pertama saya kira cukup sekian. Jadi teman-teman silahkan pelajari atau ulang kembali video ini untuk lebih paham, dan jika ada yang kurang paham silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya sangat terbuka sekali untuk teman-teman yang mau bertanya, atau bisa chat saya langsung di grup. Oke? Jika tidak ada yang paham. Dan saya juga akan kirim PDF-nya di grup, dan teman-teman silahkan pelajari dari PDF juga. Oke? Terima kasih. Itu saja, saya Jujun. Sampai jumpa.